Oke, pada bagian kedua video ini, pada pertemuan kelima, kita akan masuk membahas tentang uji hipotesis vektor rata-rata atau uji hipotesis rata-rata multivariat. Ya, oke. Jika pada uji hipotesis univariat kita hanya menggunakan satu rata-rata tunggal, atau kita ingin menguji X bar tunggal ke mu 0 tunggal, maka pada uji hipotesis vektor rata-rata adalah kita akan menguji vektor rata-rata sampel X bar terhadap vektor rata-rata populasi mu 0. Oke, dalam univariat statistik, hipotesis kita adalah menggunakan min tunggal. Jadi mu-nya hanya satu, hanya ada mu 0. Sedangkan nanti pada multivariat statistik, kita akan melakukan inferensia menggunakan multiple means, menggunakan means yang lebih dari satu. Dengan kata lain, dia berbentuk vektor min-nya. Yaitu ada, katakanlah menjadi mu 01, mu 02, mu 03, sampai dengan mu 0 ke P. Ya. Kalau ada sebanyak P variabel. Sehingga vektor mu 0 itu adalah terdiri dari mu 01, mu 02, sampai dengan mu 0 ke P. Kemudian dalam univariat statistik, berarti kita sedang menentukan lokasi rata, membandingkan ya khusus ya, membandingkan rata-rata sampel terhadap lokasi min hipotesis pada suatu interval. Seperti yang diilustrasikan pada video bagian pertama. Maka kalau di dalam multivariat statistik, maka inferensinya dilakukan dengan menentukan lokasi atau menentukan seberapa mirip ya vektor dari rata-rata sampel terhadap vektor rata-rata mu hipotesis. Ya. Jadi dilihat vektornya. Jadi dalam multivariate inference menentukan apakah suatu vektor mu 0 yang berukuran P kali 1 tersebut adalah nilai yang masuk akal untuk rata-rata sebenarnya dari distribusi multivariat tersebut. Nah, uji hipotesis dalam konteks multivariat ini tentu lebih kompleks dibandingkan dengan uji hipotesis univariat. Kenapa? Karena jumlah parameter yang terlibat di dalamnya tentu akan lebih banyak. Di dalam uji hipotesis multivariat, ya, ingat, dia akan melibatkan sebanyak P variat normal distribution. Ya. Jadi ada P variabel yang berdistribusi normal. Sehingga akan memiliki sebanyak P means ya, dan akan ada sebanyak P variance. Dan karena adanya korelasi antar variabel, juga akan ada sebanyak P kombinasi 2 covariance. Ya. Ya, sehingga di sini parameter yang terlibat banyak dalam multivariat. Katakanlah untuk bivariat, untuk dua variabel saja. Maka kita akan berurusan dengan apa? Dua rata-rata, dua varians, dan dua kovarian. Ya. Itu paling minimal, dua variabel. Nah, hipotesis di dalam multivariat, dalam uji hipotesis multivariat, hipotesisnya juga berbentuk vektor rata-rata. Jadi yang kita uji adalah vektor rata-rata. Sehingga hipotesis nol kita adalah menguji apakah vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata hipotesis. Sehingga alternatifnya adalah, hipotesis alternatifnya adalah apakah vektor rata-rata tidak sama dengan vektor hipotesis, vektor rata-rata hipotesis. Apakah hipotesis alternatifnya hanya tidak sama dengan? Boleh tidak, lebih dari dan kurang dari. Oke, nah ini bedanya juga dengan univariat. Pada multivariat, hipotesis alternatif akan selalu tidak sama dengan. Ya. Tidak ada, dengan kata lain, hipotesis alternatifnya adalah selalu dalam bentuk dua arah. Ya. Selalu dalam bentuk uji dua arah. Ya.
Tidak ada uji satu arah di dalam uji hipotesis multivariat. Sehingga kita akan selalu menggunakan tidak sama dengan. Tidak ada lebih dari dan kurang dari di dalam uji hipotesis multivariat. Kenapa? Ya, karena wilayah penerimaan kita bukanlah dalam bentuk interval, ya. Bukan dalam bentuk interval, tapi dalam bentuk suatu area atau dalam bentuk suatu wilayah, ya. Sehingga kita hanya bisa mengatakan dia berada di dalam wilayah atau di luar wilayah. Tidak ada lebih kecil dan lebih besar dari suatu titik, gitu kan. Kalau hipotesis wilayah penerimaan kita berbentuk interval, baru bisa kita gunakan uji satu arah tersebut. Nah, hipotesis ini kalau kita tulis dalam bentuk vektor, ya kira-kira seperti ini. Ya. Ini vektor rata-rata dari sampel, dan ini adalah vektor rata-rata hipotesis. Dan ini alternatifnya. Namun, ya, kita lihat, kenapa sih kita perlu melakukan uji hipotesis multivariat? Kenapa tidak kita uji saja semua variabel secara univariat satu persatu, gitu kan? Kenapa harus diuji multivariat secara simultan, secara barengan multivariat? Kan bisa saja kita uji per variabel satu-satu. Gimana hasilnya? Oke, di sini sebetulnya ada beberapa alasan kenapa uji hipotesis multivariat lebih baik daripada kita melakukan uji univariat satu persatu. Berikut ini alasannya, yaitu yang pertama adalah untuk mengendalikan kesalahan tipe 1 atau untuk mengendalikan si alfa. Ya. Karena kalau kita gunakan uji univariat satu persatu, misal satu kali uji itu kan alfanya 5%. Ya. Alfanya 5%. Sedangkan yang kita uji kan ada 10 variabel. Kemudian kita ingin menarik kesimpulan itu kan adalah ya harus ke 10 variabel tersebut secara simultan kita tarik kesimpulan gitu kan. Sehingga kalau misal ke 10 variabel tersebut kita uji univariat secara masing-masing, maka secara bersama nanti keputusannya kalau ada satu yang tolak H0, maka dia alfanya akan membengkak menjadi 40% dari 5%, ya. Jadi untuk 10 variabel itu alfanya akan menjadi 40%. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, yang jelas dia akan memperbesar alfa. Kemudian yang kedua, uji univariat itu mengabaikan adanya hubungan antar variabel. Nah ini, ketika kita menguji variabel tersebut satu persatu, maka kita mengabaikan kalau misalnya ada si variabel satu ini ternyata berkorelasi sama si variabel 2. Uji univariat satu persatu berarti kita mengasumsikan ke sebuah variabel adalah independen, tidak ada korelasi. Kemudian, uji multivariat tentu lebih powerful, ya, yaitu tadi karena dia bisa menekan kesalahan tipe satunya menjadi sekecil mungkin. Kemudian, uji multivariat bisa mengungkap lebih banyak informasi dari variabel dibandingkan uji univariat. Oke, 4 alasan inilah yang kita gunakan kenapa kita menggunakan uji hipotesis multivariat. Nah, bagaimanakah kita melakukan uji hipotesis multivariat? Pertama, langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis multivariat ketika varian populasi diketahui atau standar deviasi populasi diketahui atau sigma diketahui. Ya. Langkah pertama adalah kita tentukan hipotesis. Tunggu. Ini adalah menceritakan bagaimana kita mencari statistik uji. Statistik uji dari uji multivariat. Nah, jadi statistik uji multivariat bisa kita turunkan dari univariat sebetulnya. Karena pada prinsipnya multivariat sebetulnya adalah generalisasi dari univariatnya. Sehingga kita bisa peroleh dengan proses generalisasi sebagai berikut. Yaitu kita tadi sudah tahu ya bahwa
pada uji univariat, ketika sigma diketahui, statistik ujinya adalah Z sama dengan Y bar min mu 0 per sigma Y bar. Atau Y bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Nah, Z ini adalah berdistribusi normal baku. Kemudian, jika seandainya Z ini kita kuadratkan menjadi Z kuadrat, maka dia akan menjadi Z kuadrat sama dengan Y bar min mu 0 kuadrat dibagi sigma kuadrat per N. Nah, distribusi normal baku Z, ketika dia dikuadratkan, maka distribusinya akan menjadi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, sehingga di sini si Z kuadrat ini sebetulnya bisa kita tulis sebagai berikut. Ini bisa kita tulis menjadi Z kuadrat sama dengan Y bar min mu 0, ya katakanlah, dikali dalam kurung sigma kuadrat per N pangkat minus 1, berarti kan, karena dia seper ya, dikali Y bar min mu 0. Jadi di sini Y bar min mu 0 kita pisah ya kuadratnya. Tengah-tengahnya adalah si sigma kuadrat per N pangkat min 1. Ya, bisa kita pecah seperti itu. Nah, ini adalah si Z kuadratnya ketika kita kuadratkan. Ya. Nah, sehingga dari Z kuadrat ini bisa kita generalisasi untuk multivariat. Ya. Nah, ketika kita generalisasi untuk multivariat sebanyak P variabel, ya, kalau tadi kan baru satu variabel, sekarang untuk P variabel, maka dia statistik ujinya menjadi Z kuadrat, ya, tetap sama, tapi sekarang kita gunakan Z besar, artinya kita berbicara P variabel. Kalau tadi kan masih bicara satu variabel, Z kuadratnya. Sehingga di sini untuk P variabel, kita gunakan Z kuadrat sama dengan Y bar min mu 0. Nah, sekarang Y bar dan mu 0-nya adalah menjadi berupa vektor. Ya, karena sudah sebanyak P variabel. Ya. Kemudian karena dia vektor, berarti dia harus transpose depannya. Y bar min mu 0 transpose dikali. Ini aslinya adalah sigma per N pangkat min 1. Ya, ingat kan sama dengan di sini, sigma kuadrat per N. Jadi di sini juga adalah sigma. Sigma kuadrat tadi, maka di sini berubah menjadi sigma matriks, ya, karena kita bicara P variabel juga. Sigma per N pangkat min 1, di sini kali lagi Y bar min mu 0. Nah, di sini seper N pangkat min 1-nya jadi pindah ke depan. Jadi, N kali Y bar min mu 0, transpose dikali sigma pangkat min 1. Ingat, sigma pangkat min 1 ini artinya apa jadinya? Matriks dipangkatkan min 1 artinya adalah inverse. Ya, jadi sebenarnya adalah N kali Y bar min mu 0 transpose dikali inverse sigma dikali Y bar min mu 0. Oke, jadi inilah statistik uji multivariat. Sehingga langkah-langkah uji hipotesis di dalam uji hipotesis multivariat adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah tentukan hipotesis. Ya, hipotesisnya tentu dalam berupa vektor. Mu sama dengan mu 0, hipotesis 0-nya, dan hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan mu 0. Ingat, selalu tidak sama dengan. Kemudian kita hitung statistik uji. Kemudian statistik uji ini akan kita bandingkan dengan nilai statistik tabel. Ingat, Z kuadrat. Tadi Z kuadrat, kalau hanya satu variabel, Z kuadrat adalah berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Kalau Z kuadrat yang dihitung dari P variabel, berarti dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas P. Ya, P banyaknya variabel. Sehingga tolak H0 jika si Z kuadrat hitung atau si statistik uji nilainya lebih besar daripada
statistik tabel, yaitu chi-square dengan tingkat signifikansi alfa dan derajat bebas P. Oke, nah sekarang bagaimana contohnya? Kita lihat contoh sebagai berikut. Diberikan data tinggi dan berat badan dari 20 mahasiswa sebagai berikut. Oke, ini ada 20 mahasiswa, diukur tinggi dan berat badannya. X adalah tinggi badan, weight adalah berat badan. Kita lihat sampel 1, mahasiswa 1, tingginya adalah 69, beratnya adalah 153. Oke, jangan protes dulu, ini terbalik. Ini adalah dalam satuan 69 inch dan 153 pounds. Ya. Oke, jadi dalam satuan inch dan pounds. Oke, sampai dengan pengamatan ke-20 ya. Berat tingginya 76 inch, weight-nya adalah 220 pounds. Nah, tabel di atas tersebut berisi data tinggi dan berat dari 20 sampel mahasiswa. Misal, sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi di variat normal, yaitu normal mu sigma, di mana diketahui matriks kovariannya adalah 20, 100, 100, 1000. Maka ujilah hipotesis H0 mu sama dengan 70, 170. Atau dengan kata lain, mu-nya adalah mu 0, 1, atau rata-rata tinggi badan adalah 70 inch dan rata-rata berat badan adalah 170 pounds. Nah, di sini ada sedikit catatan. Ketika membaca hipotesis pada uji multivariat, sebetulnya kita tidak membaca seperti uji univariat. Kalau kita membacanya adalah, baca hipotesisnya, hipotesis nolnya apa? Oh, hipotesis nolnya adalah rata-rata tinggi badannya 70 dan rata-rata berat badannya adalah 170. Maka itu sama saja menguji univariat masing-masing. Kalau cara membacanya seperti itu. Maka dalam uji multivariat, cara membaca hipotesisnya adalah kita harus secara utuh menyimpulkan hipotesis kedua mu tersebut itu maknanya apa. Jadi makna di dalam hipotesis tersebut apa. Nah, itulah cara membacanya. Contoh, katakanlah kalau mu-nya seperti ini, tinggi badan 70, rata-rata tinggi badan 70, dan berat badannya 170 pound. Katakanlah ini adalah tinggi dan berat badan yang ideal. Ya, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa hipotesisnya adalah, kalau ditanya apa hipotesisnya? Hipotesisnya adalah mahasiswa tersebut memiliki postur tubuh yang ideal. Nah, seperti itu. Ya, kita baca hipotesisnya seperti itu. Jadi, mahasiswa tersebut memiliki postur tubuh yang ideal. Postur tubuh yang ideal itu yang bagaimana? Ya, yang ini, yang rata-rata tinggi badannya 70 inch dan berat badannya adalah 170 pound. Nah, itu. Ya, jadi kita membacanya itu adalah makna dari hipotesis tersebut, ya, bukan membaca angka. Ingat, ya. Oke, kita mulai hitung. Kita hitung berarti Y bar 1 untuk variabel 1 itu adalah dari sampel kita dapat rata-rata tinggi badan adalah 71,45 inch. Kemudian Y bar 2 kita dapat rata-rata berat badan adalah 164,7 pounds. Oke, tadi hipotesis kita adalah 70 dan 170. Nah, apakah si titik ini, titik yang kita peroleh dari sampel ini, kira-kira ini bisa kita toleransi nggak sih jaraknya? Ini bagaimana sih jarak ini terhadap si hipotesis? Apakah bisa kita terima? Oh, sama, cuma sedikit bisa kita terima. Atau, oh enggak, itu signifikan. Kita anggap beda. Ya. Nah, sehingga di sini kita perlu uji, ya. Dan ujinya bagaimana? Nah, ingat, kalian kan waktu di pertemuan ke-4 atau ketiga, ya, saya lupa. Kalian pernah menguji suatu titik apakah berada di dalam elips atau di luar elips, kan? Nah, kita lihat kembali, Z kuadrat itu adalah, tadi adalah apa? Z kuadrat, rumusnya adalah N Y bar min mu 0 transpos dikali sigma.
inverse dikali Y bar min mu 0, atau sebetulnya adalah Y bar min mu 0 transpose dikali sigma per N pangkat min 1 dikali Y bar min mu 0. Kalau kalian perhatikan, Z kuadrat ini sebetulnya adalah persamaan elips, kan? Ya, persamaan elips. Jadi sebetulnya pada hakikatnya uji hipotesis multivariat adalah kita ingin menguji suatu titik ini, ya, titik yang kita peroleh dari sampel yaitu Y bar 1, Y bar 2, apakah dia berada di dalam elips yang berpusat pada mu 0 elipsnya. Ya, yang berpusat pada mu 0. Sehingga di sini caranya sama seperti ketika kalian menguji apakah suatu titik berada di dalam elips atau di luar elips. Kita hitung nilai Z kuadratnya. Kita hitung nilai Z kuadratnya, kemudian kita masukkan nilai Y bar-nya, ya, diperoleh, kita lihat Z kuadratnya adalah 8,4026. Dan ingat, ya, kita elips 95% itu adalah untuk bivariat itu adalah 5,99, ya. Sehingga kita lihat nilai Z kuadratnya karena lebih besar daripada 5,99, maka di sini kita dengan pasti kita akan katakan tolak H0, bahwa ternyata H0-nya adalah tidak sama dengan seperti yang dihipotesiskan. Atau kita bacanya seperti ini. Berdasarkan dari sampel, maka kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa postur tubuh mahasiswa tidak ideal, gitu kan? Ingat, karena tadi hipotesis nol kita adalah postur mahasiswa adalah ideal, ya. Nah, sehingga di sini dari bukti sampel yang kita ambil bahwa postur mahasiswa menjadi tidak ideal. Ingat ya, dalam keputusannya nanti harus diberikan maknanya, interpretasinya. Jadi jangan hanya sekedar tolak atau terima, ya. Interpretasi dari tolak dan terima H0-nya itu apa? Ya, harus dijelaskan. Nah, sekarang kita ilustrasikan wilayah penerimaan itu seperti ini. Ya, ingat ya. Nah, kita lihat ini adalah wilayah penerimaan dari kasus kita tadi. Ini adalah berpusat pada mu 0. Mu 0 itu tadi kan 70, 170. Ya, ini mu 0. Dan ini adalah elips 95%. Ya, elips 95%. Ya, sehingga di mana kalau kita bandingkan, ini adalah kira-kira semua titik yang berada pada garis elips ini adalah memiliki jarak 5,99 persis, ya. Sehingga kalau yang di dalam elips ya berarti kurang dari 5,99. Nah, tadi si sampel kita itu adalah berapa? 71,45, 164,7. 71,45, 164,7. Kira-kira ada di sini. Ya. Ini adalah dari sampel kita. Sehingga kita lihat dia berada di luar elips, maka kita tolak H0. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan kalau kita lakukan uji univariat satu per satu. Kita lihat pada variabel 1, kita hitung, ternyata diperoleh nilai Z1-nya adalah 1,45. Oke, kita bandingkan dengan Z minus Z alfa per 2. Ya. Itu adalah 1,96. Kita lihat, karena dia lebih kecil dari 1,96, berarti dia adalah gagal tolak. Demikian juga untuk Z2, kita peroleh adalah minus 0,7495, kita bandingkan juga dengan minus Z alfa per 2. Kalau ini kita bandingkan dengan Z alfa per 2, minus Z alfa per 2, ini adalah, ya karena lebih besar dari minus Z alfa per 2, maka dia juga gagal tolak 0. Maka secara univariat, kedua variabel tersebut adalah gagal tolak H0. Nah, kok berbeda dengan multivariatnya?
multivariatnya jelas-jelas tolak H0. Tapi ketika kita uji univariat satu per satu, dia malah gagal tolak H0. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sebetulnya ini adalah mengilustrasikan tadi alasan kenapa kita pilih multivariat, yaitu pada uji univariat dia memperbesar alfa. Ya, dia memperbesar alfa. Oke, kita lihat gambarannya seperti ini. Ya, wilayah penerimaan dan penolakan untuk uji univariat maupun multivariat bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Oke, ini garis merah, ini adalah interval dari wilayah penerimaan untuk variabel 1, yaitu antara 69, katakanlah, ya 68, sekian sampai dengan 71, sekian, ya, batasnya. Ya. Kemudian yang garis hijau itu adalah interval wilayah penerimaan untuk variabel yang kedua. Nah, sehingga wilayah persegi yang terbentuk oleh garis merah dan garis hijau ini adalah wilayah penerimaan kalau kedua variabel tersebut kita lihat secara simultan, uji univariatnya. Jadi kedua-duanya menyatakan gagal tolak H0, ini wilayahnya ada di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian sedangkan elips adalah wilayah penerimaan dari multivariat. Nah, kita lihat berarti kan antara univariat dan multivariat ada wilayah yang bakal disagree, bakal tidak sepakat antara keduanya. Yang arsir gelap ini, yang lebih gelap, ini adalah wilayah di mana dia secara kalau multivariatnya tolak H0, tapi univariatnya adalah gagal tolak H0. Sedangkan untuk arsir yang lebih terang, ini adalah wilayah di mana multivariatnya gagal tolak H0, tapi univariatnya adalah tolak H0. Nah, kita lihat di sini, univariat statistik menunjukkan wilayah penerimaannya jauh lebih besar dibandingkan si multivariat statistik. Ya. Oke, multivariat statistik. Sehingga di sini ya kita lihat multivariat jauh lebih baik. Titik-titik yang berada di dalam elips namun ada di luar persegi akan ditolak pada setidaknya satu uji univariat namun akan diterima pada uji multivariat. Kayak gambar ini mengilustrasikan peningkatan alfa yang terjadi jika menggunakan uji univariat pada semua variabel. Nah, sekarang untuk sigma tidak diketahui, sebetulnya analoginya sama, yaitu kita mulai dari distribusi atau dari statistik uji T. Ya, sekarang kita ganti sigmanya menjadi S, maka distribusinya adalah student T derajat bebas N-1. Sehingga T tersebut kalau kita kuadratkan akan menjadi seperti ini. T kuadrat sama dengan N kali Y bar min mu 0 kuadrat dibagi S kuadrat. Atau bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. N kali Y bar min mu 0 kali S kuadrat pangkat min 1 kali Y bar min mu 0. Ingat, ini baru untuk satu variabel. Sehingga kita generalisasikan untuk P variabel, dia menjadi T besar kuadrat sama dengan X bar, ini X bar ya harus ya. X bar min mu 0 transpos dikali 1 per N pangkat 1 per N S pangkat min 1 kali X bar min mu 0. Atau N-nya pindah ke depan menjadi N kali X bar min mu 0 transpos dikali inverse S dikali X bar min mu 0. Oke, nah sekarang bedanya, kalau tadi Z kuadrat adalah berdistribusi chi square, maka T kuadrat di sini adalah berdistribusi
T kuadrat Hotelling. Sehingga untuk membuat keputusan, kita akan membandingkan si statistik uji T kuadrat hitung ini adalah dengan T kuadrat tabel. Ya, tabelnya adalah ya tabel Hotelling T kuadrat. Nah, sifat-sifat uji T kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah N-1 adalah harus lebih besar dari P. Atau dengan kata lain, jumlah sampel N ya harus lebih besar dari banyaknya variabel tambah 1. Ya, jadi kalau kita punya variabel 4, maka jumlah sampel sekurang-kurangnya harus 6 ke atas. Ya, nggak boleh kurang dari 6. Jika tidak, matriks kovarian S akan singular. Kemudian yang kedua, derajat bebas dari T kuadrat statistik sama dengan univariat t-testnya. Derajat bebasnya sama saja, yaitu untuk satu sampel adalah derajat bebasnya N-1, untuk uji 2 rata-rata, atau uji 2 sampel, itu 2 kelompok sampel, itu adalah derajat bebasnya adalah N1-1 ditambah N2-1, atau sama dengan N1 tambah N2-2. Kemudian ingat hipotesis alternatif selalu 2 arah, ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian statistik T kuadrat bisa dikonversi ke F, ya. Jadi kalau kalian tidak punya tabel T kuadratnya, maka si nilai T kuadrat hitung bisa dikonversi ke F sehingga kalian bisa gunakan tabel F, ya. Konversinya adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu V min P plus 1 dibagi VP dikali T kuadratnya. Sehingga dia akan menjadi F dengan derajat bebas pertamanya adalah P, derajat bebas keduanya adalah V min P plus 1. Di mana V ini adalah si derajat bebasnya si T kuadrat. Ya. Nah ini adalah tabel T kuadrat Hotelling. Ini adalah alfa. Ini adalah tabel untuk alfa 0,05 atau 5%. Kemudian kolom ini adalah banyaknya variabel. Dan yang ke bawah yang berupa baris ini adalah derajat bebas. Jadi kalau misal kita bicara 2 variabel, P sama dengan 2, kemudian derajat bebasnya adalah 10, maka T kuadrat tabelnya adalah 9,459 untuk alfa 5%. Ya. Oke, kita langsung lihat contoh saja. Ya. Oke, misal ini adalah satu percobaan untuk mengukur kalsium in soil and turnip greens. Ya. Mengukur pada tabel di atas terdapat N10 observasi, terdapat 10 observasi yang diukur dengan menggunakan 3 variabel. Level yang diharapkan untuk Y1 dan Y2 adalah 15 dan 6 berturut-turut, dan level yang diharapkan untuk Y3 adalah 2,85. Ujilah hipotesis tersebut. Oke, di sini menguji kandungan kimia pada dalam suatu tanah lah, katakanlah. Ya, kita ada kandungan kimia pertama, kandungan kimia kedua, dan kandungan kimia ketiga. Oke, di sini kita ingin menguji hipotesis bahwa tanah di wilayah tersebut memiliki kandungan Y1-nya 15, Y2-nya 6, dan Y3-nya adalah 2,85. Nah, sekali lagi kita baca hipotesis nolnya ini adalah harus bukan membaca angka sebetulnya. Oke lah, karena kita tidak tahu, tidak menguasai masalah ini, kita asumsikan saja, ya. Misal katakanlah kita katakan hipotesisnya adalah bahwa kandungan tanah di wilayah tersebut adalah normal, gitu kan? Ya bisa aja seperti itu, ya. Oke, solusinya adalah sebagai berikut. Oke, berarti kita Y-bar. Kita hitung Y-bar. Y-bar dari sampel diperoleh sebagai berikut. Kemudian karena matriks kovarian populasi tidak diketahui, maka kita hitung juga matriks kovarian dari sampel. Oke, jadi ini dua-duanya kita hitung dari data ini, ya. Oke, maaf,
Sebentar, belum selesai. Oke, sebentar saya share screen lagi. Oke, kita lihat. Oke, jadi ini dihitung dari sampel ya, Y bar dan S. Kemudian untuk menguji hipotesis 0, kita menggunakan T kuadrat berarti ya. Kita masukkan nilainya ke formula T kuadrat, diperoleh ternyata nilai T kuadrat hitungnya adalah 24,559. Kemudian T kuadrat tabel, kita lihat ke tabel tadi ya. Kita lihat tabel nilai T kuadrat tabel itu adalah untuk alfa 5%, kemudian P-nya 3, jumlah variabelnya 3, kemudian derajat bebasnya berarti adalah N-1, 10 kurangi 1, 9. Ya. Adalah sama dengan 16,766. Karena nilai T kuadrat hitung lebih besar dari titik kritis, maka H0 ditolak. Ya. Oke, maka H0 ditolak. Dengan kata lain bahwa kandungan tanah di wilayah tersebut adalah tidak normal. Ya, mungkin ada pencemaran seperti itu, katakanlah. Oke, itulah contoh untuk uji hipotesis vektor rata-rata satu sampel. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan saat Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.